Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita jumpa kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana menumbuhkan kemampuan numerasi dan literasi peserta didik untuk bagian kedua. Ini dikemas dalam sumatif tengah semester yang isinya berbagai macam soal cerita yang akan kita bahas supaya bisa menjadi bagian pengayaan bagi siswa sekalian, bagi usaha untuk menumbuhkan bagaimana supaya siswa punya kemampuan dalam hal numerasi dan literasi. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga channel ini bisa berkembang. Selamat menyaksikan. Kita mulai yang pertama. Di dalam soal, dalam kompetisi matematik, setiap jawab benar diberi skor 4. Jadi setiap jawab benar itu diberi nilai 4. Kemudian salah diberi skor, sedangkan salah diberi skor negatif 2. Tidak dijawab -1, berarti tidak jawab kita beri nilai -1. Nah, ada 60 soal yang diujikan. Rahmat mampu menjawab 50 soal dengan benar. Berarti kita kalikan 50 dikali dengan jawaban benar 4. Berapa? Sama dengan 200. Kemudian 8 jawab salah. Berarti 8 dikali negatif 2 sama dengan -16. Kemudian perhatikan bahwa soal yang dijawab Rahmat itu sudah 58 nomor. Berarti ada 2 soal yang tidak dijawab. Karena 50 tambah 8, 58 tambah 2, 60. Karena jumlah soal seluruhnya adalah 60. Jadi kita bisa katakan bahwa 2 soal yang tidak dijawab oleh Rahmat. Dengan demikian, ini bisa kita katakan berarti -2 dikali -1. Hasilnya adalah negatif 2. Dengan demikian, kita buat kalimat matematikanya. 200 ditambah dengan -16 ditambah. Jadi skor yang diperoleh Rahmat adalah 200 ditambah dengan negatif 16 ditambah dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 182. Demikian soal ini. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Pada hari pelanggan nasional, bioskop membagikan minuman gratis kepada setiap pelanggan ke-25 dan 1 paket popcorn untuk setiap pelanggan ke-30. Pada hari itu terdapat 1.500 pelanggan datang untuk menonton film. Berapa banyak orang yang menerima minuman dan pop gratis secara bersamaan? Perhatikan, ini kita harus menggunakan, ayo saya tanya, apakah menggunakan EPB atau KPK? Tapi karena ini dikatakan secara bersamaan, pada saat bersamaan menerima popcorn dengan pada pelanggan yang ke-25 dan pelanggan yang ke-30 mendapatkan minuman dan popcorn. Nah, sekarang kita akan melihat kapan pelanggan keberapa. Berapa banyak orang yang menerima minuman dan pop gratis secara bersamaan. Kita cari KPK dari 25.
dan 30. Kemarin untuk mencari KPK dari dua bilangan sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi caranya kalau kalian menggunakan cara tabel boleh dengan cara seperti ini ya. Di sini 25 kita bagi menjadi dua bagian. Ini 30. Kita masing-masing bagi dengan 5. Kalau kita bagi dengan 5 berarti di sini 25 bagi 5 5. Kemudian 30 bagi 5 itu sama dengan. Kemudian kita bagi 5 lagi. Maka hasilnya di sini 5 bagi 5 1. Karena 6 tidak habis dibagi 5, maka kita tetap tulis di sini 6. Kemudian di sini 6, kemudian 6 dibagi lagi jadi 1. Kalau ini sudah 1, kita tetap turunkan 1, kemudian 6 bagi 6 sama dengan 1. Kalau begitu, KPK-nya itu sama dengan 5 kali 5 kali 6 sama dengan 150. Jadi banyaknya pelanggan yang menerima secara bersamaan yaitu 150. Nah, sekarang di situ terdapat 1.500 pelanggan. Kalau dengan demikian bisa kita menghitung berapa banyak orang yang menerima minuman dan popcorn gratis secara bersamaan. Berarti 1.500 dibagi dengan 150 sama dengan 10 orang. Ya, begitulah cara menjawab soal yang berkaitan dengan KPK. Kemudian kita lanjut, ini berkaitan dengan bilangan rasional. Perlu saya ingatkan kembali bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan ke dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan soal berikut. Manakah pernyataan berikut yang benar? Apakah A, 2 per A itu lebih dari 3 per A? Di mana A adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, 4 per B lebih kecil dari 5 per B. B adalah bilangan bulat negatif. Dan C adalah 2 per C lebih dari 2 per D. Nah, untuk menjawab soal ini, yang kalian perlu perhatikan bahwa kita sudah bahas mengenai bagaimana membandingkan bilangan rasional apabila penyebutnya sama. Nah, kita simpulkan kembali. Satu, jika sebuah pecahan penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu besar. Nah, kita lihat. Ini berarti pernyataan ini salah. Seharusnya 2 per A itu lebih kecil dari 3 per A. Karena jika sebuah pecahan, maksud saya ini sebuah pecahan ya, sebuah pecahan penyebutnya sama, maka ini penyebutnya sama ya, maka semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu makin besar. Jadi pernyataan pertama ini adalah keliru. Seharusnya 2 per A lebih kecil atau kurang dari 3A. Sekarang coba perhatikan bagian yang kedua, bagian B. Nah, coba kalian perhatikan kesimpulan kita kemarin bahwa apabila, ini kedua ya, kedua sekarang, jika penyebutnya sama untuk bilangan negatif, ini kebalikannya dari positif. Jadi jika penyebutnya sama di sini,
Jika penyebutnya sama, maka untuk bilangan negatif, semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu kecil. Semakin kecil. Dengan demikian, jadi semakin besar pecahan itu, pembilangnya semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu semakin kecil. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa 4 per B itu karena bilangan negatif harus lebih dari 5 per B. Jadi 4 per B harusnya lebih dari 5 per B. Ini pernyataan. Sekarang kita lanjut lagi yang ketiga. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Nah, di sini dikatakan bahwa apabila, nah ini, jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka pecahan itu semakin kecil. Di sini dikatakan bahwa C lebih besar dari D. Kalau begitu kita bisa menuliskan bahwa ini karena C-nya lebih besar dari D, maka harusnya pernyataan itu begini. 2 per C kurang dari 2 per D. Ini pernyataan yang paling benar. Kenapa? Karena penyebut C lebih besar dari D. Berarti 2 per C itu lebih kecil dari 2 per D. Jadi pernyataan ketiga salah. Dengan demikian, dari ketiga pernyataan yang ada, ternyata tidak ada pernyataan yang benar. Keliru. Sekarang kita lanjut. Bilangan rasional ini adalah masih membandingkan bilangan rasional. Kita akan melihat dari pernyataan berikut, manakah yang ketiganya ekuivalen? Jadi ekuivalen itu sama. Jadi misalnya contoh 5 per 7 itu ekuivalen dengan 10 per 14. Atau bisa juga kita ini masing-masing dikali 2. Ini dikali 2, ini dikali 2. Nah, mari kita lihat pernyataan A. Kita lihat pernyataan A. Apakah 1/2 ekuivalen dengan 2 per 4? Kita lihat. Kalau 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian apakah ekuivalen dengan 4 per 6? Kalau ini dibagi 2, 2, ini dibagi 2, 3. Nah, ini berarti ini tidak ekuivalen, tidak sama. Ya. Oke, berarti A. Jadi A bukan ini jawabannya. Berarti ya, keliru. Kemudian bagian B. 2 per 3. Apakah ekuivalen dengan 4 per 6? Ini kalau dikali 2, 4. Ini dikali 2, 6. Oke. Sekarang kita lihat. Apakah 8 per 12 ekuivalen? Ini dikali 2. Ini juga dikali 2. Berarti kali 2 kali 2. Oke. Benar ya? Jadi ini. Jadi kalau 4 dibagi 8 dibagi 4 berarti 2, 12 dibagi 4 berarti 3. Jadi jawaban B yang paling benar. Jadi itu adalah pecahan-pecahan yang saling ekuivalen. Silahkan dicoba apakah C dan D memenuhi syarat untuk ketiga bilangan ekuivalen. Begitulah cara mencari, ya bisa juga dikatakan ini adalah menyamakan ajar pecahan-pecahan yang senama.
pecahan-pecahan yang senilai, maksud saya. Pecahan-pecahan yang senilai. Manakah pecahan-pecahan yang senilai? Nah, setelah kita cari, ternyata B yang paling benar. Kemudian susunlah pecahan berikut dalam urutan naik. Nah, berarti kita urutkan dari yang terbesar. Caranya kita cari dulu KPK-nya. Jadi cari KPK dari, kita cari KPK dari 2, 3, 12, 6, dan 4. Oke, kita cari dengan cara seperti biasa. Ini kalau masing-masing kita bagi 2, maka ini hasilnya adalah 1. Ini 1, kemudian ini tetap 3, ini 6, kemudian ini 3, kemudian ini 2. Kemudian kita bagi 2 lagi. Ini 1, ini 1, kemudian ini 3, kemudian ini 3, kemudian ini 1. Kemudian kita bagi 3 lagi. Bagi 3, ini 1, 1, 1, 1, 1. Dengan demikian KPK-nya adalah 12. Dengan menemukan KPK-nya ini, maka kita bisa membuat pecahan yang sejenis. Nah, dengan demikian, setelah kita temukan KPK-nya 12, tinggal kita membuat pecahan yang sejenis. Kalau begitu, 1/2 kita jadikan pecahan penyebut 12. Berarti 12 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian 2/3. 2/3 dijadikan penyebut 12. Berarti 12 dibagi 3, 4. Dikali 2, 8. Kemudian 7/12. Ini tetap karena penyebutnya sudah 12. Kemudian kita jadikan 5/6. Kita jadikan penyebut 12, berarti 12 bagi 6, 2 kali 5, berarti di sini 10. Kemudian 1/4. 1/4 kita jadikan penyebut 12, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, perhatikan yang saya kasih warna ini adalah sudah penyebut 12. Penyebut 12. Ingat bahwa jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu semakin besar. Kalau begitu, kita mulai dari 5/6 karena 10/12. Jadi urutan naik ya, berarti 5/6. Setelah itu lanjut 2/3, kemudian 1/2, dan yang terakhir adalah 1/4. Itulah pecahan susunan dalam urutan naik. Yang jelas dibuat dulu pecahan yang sejenis, baru diurutkan. Karena apabila pecahan itu penyebutnya sama, tinggal dilihat pembilang. Semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu semakin besar. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Ini adalah sebuah pizza. Dibagi menjadi berapa bagian, kita hitung. Dibagi menjadi berapa bagian? Ini 1 bagian, ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian, 8 bagian. Nah, berapa bagian pizza yang sudah dimakan? Coba perhatikan. Ini sudah dimakan, ini sudah dimakan, ini sudah dimakan. Berarti banyaknya pizza yang sudah dimakan ada 3/4.
bagian. Ini yang sudah dimakan. Oke, ya. Kemudian kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia nih. Kita lihat ada beberapa informasi. Ini adalah kapasitas komputer. Yang pertama itu sistem bisa memuat 10,74 GB. Kemudian dokumen 1,84 GB. Kemudian gambar, foto dan seterusnya 1,45 GB. Kemudian aplikasi dan data 8,92 GB. Sedangkan lainnya itu adalah 9,5 GB. Ternyata masih ada yang kosong, sekitar 0,71 GB. Nah, pertanyaannya, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapakah? Nah, kita lihat bagian ruang penyimpanan yang terbesar itu digunakan untuk apa? Bagian ruangan penyimpanan terbesar digunakan untuk apa? Ayo, kalau kita lihat gambar. Bagian yang terbesar, penyimpanan yang terbesar digunakan untuk apa? Yaitu adalah sistem. Kenapa sistem? Karena mempunyai, jadi sistem ini, sistem itu kemampuannya, daya tampungnya adalah 10,74 GB. Berarti sistemlah yang paling banyak menggunakan daya tampung terbesar. Kemudian, berapakah sisa ruang penyimpanan yang tersisa? Nah, kalau kita lihat sisa ruang penyimpanannya itu, sisa ruang penyimpanan adalah 0,71 GB. Kemudian kalau kita memasangkan sebuah aplikasi, nah ini aplikasi pertama itu 200 MB, aplikasi kedua itu 500 MB, dan yang ketiga aplikasi Z 750 MB. Jadi kita tuliskan aplikasi, ada aplikasi yang daya muatnya itu 200 MB. Kemudian ada juga aplikasi lainnya 500 MB. Kemudian ada lagi aplikasi yang ketiga itu 700 MB. Nah, kalau kita lihat aplikasi mana saja yang bisa apakah ketiga aplikasi ini bisa dipasangkan ke sistem ini? Nah, ini kita jumlahkan dulu. 200 ditambah 500 ditambah 700, maka sama dengan 101,4 GB. Jadi 200 tambah 500, 700 MB tambah 700, 1400 MB atau 1,4 GB. Sedangkan daya tampungnya yang tersisa hanya 0,71 GB. Berarti aplikasi ini tidak bisa dipasangkan secara bersamaan ke dalam sistem ini karena daya tampungnya tidak sampai 1,4 GB. Tetapi aplikasi yang bisa masuk di sistem ini adalah aplikasi yang daya tampungnya di bawah 0,71 GB. Ya, demikian untuk soal berikut. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kita ketahui bahwa persen digunakan untuk menyatakan pecahan per 100. Persen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menyampaikan potongan harga atau diskon suatu barang, kalau dituliskan 70% artinya nilai barang tersebut dikurangi sebesar 7/100 dari harga awalnya. Perhatikan diskon yang diberikan dua toko di bawah ini. Jika toko A memberi diskon 70% dan toko B memberi diskon 75% dengan harga 150.000, toko mana yang memberi diskon lebih besar? Nah, kita lihat. Kita boleh hitung.
Kita mulai dari toko A. Toko A itu kita hitung dulu potongannya. Kita hitung dulu potongannya, itu sama dengan 70/100. Karena 70% itu dikali dengan 150. Kali dengan 150.000. Kita coret saja nolnya. 2 berarti 70 kali 1.500. Hasilnya adalah sebagai berikut, 105.000. Jadi potongannya adalah 105.000. Sedangkan B potongannya sama dengan 75/100 dikalikan dengan 150.000 adalah sebagai berikut. Maka diperoleh hasilnya 112.500. Kalau kita bandingkan potongannya, ternyata yang paling besar potongannya adalah toko B, sekitar 75% potongannya. Itulah cara menghitung apabila sebuah toko memberi diskon kepada pelanggan atau pembeli. Kemudian berikutnya, jika toko A memberi diskon 70% dengan harga barang 120.000 dan toko B memberi diskon 75% dengan harga 130.000, toko mana yang memberi diskon lebih besar? Nah, sekarang kita hitung. Yang pertama kita hitung dulu. Pertama kita hitung dulu potongannya. Jadi kita mulai dari toko A. Potongan itu sama dengan 70% atau 70/100. Ini kalikan dengan dikali dengan 120.000. Kita coret saja nolnya, 2 berarti ini potongannya 70 dikali 1.200, 84. Berarti di sini 84.000. Kemudian untuk toko B kita hitung potongannya sama dengan 75%, 75/100 dikalikan dengan 130.000, maka diperoleh hasil, nolnya kita coret, maka setelah kita melakukan perhitungan, kalau di toko A itu kan berarti setelah mendapat potongan 70% dari harga 120.000, maka diperoleh sekitar potongannya 84.000. Sedangkan untuk toko B dengan potongan 75% dari harga total 130.000, maka diperoleh potongannya sekitar 97.500. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa untuk harga barang setelah potongan di toko A itu sekitar 36.000, sedangkan di toko B setelah mendapat potongan harganya 32.500. Dengan demikian kita lebih cenderung memilih toko B karena harganya relatif murah setelah mendapat potongan 75%. Dengan demikian untuk soal ini jawabannya adalah toko B, yaitu sekitar harganya hanya murah sekitar 32.500. Demikian soal ini. Video kali ini semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.